Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan bahan ajar untuk pelajaran bahasa Arab, materi tentang At-Ta'aruf untuk kelas 7 di semester ganjil. Sedangkan untuk maharohnya yakni untuk maharoh kalam dan maharoh istima. Kemudian untuk materi At-Ta'aruf ini dalam kaitannya maharot istima dan maharotul kalam, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yakni ada kompetensi dasar. Yang kedua ada indikator. Yang ketiga ada tujuan pembelajaran. Yang keempat adalah materi pembelajaran. Untuk kompetensi dasar yang harus diperhatikan, yakni yang pertama adalah kompetensi dasar dalam pengetahuan, yakni memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema At-Ta'aruf yang melibatkan tindak tutur memperkenalkan diri dan orang lain, menanyakan asal negara atau daerah dengan menggunakan kata tanya, hal, man, aina. Dan untuk kompetensi dasar 4.1 atau dalam keterampilan, yakni mendemonstrasikan tindak tutur memperkenalkan diri dan orang lain, menanyakan asal negara atau daerah dengan menggunakan kata tanya, hal, man, aina, baik secara lisan maupun tulisan. Lanjut pada indikator, indikatornya ada 5 yang harus diperhatikan. Yang pertama, siswa dapat memperkirakan menyimak ungkapan sederhana tentang At-Ta'aruf. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan contoh ungkapan sederhana tentang At-Ta'aruf. Yang ketiga, siswa dapat melafalkan ungkapan sederhana tentang At-Ta'aruf. Yang keempat, siswa dapat menyatakan, menanya, dan merespon dengan ungkapan sederhana dengan baik dan benar. Dan yang kelima, siswa dapat menyimpulkan informasi lisan dengan ungkapan sederhana dengan baik dan benar. Dilanjutkan pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yakni setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan menginformasikan, siswa dapat mendemonstrasikan ungkapan sederhana dengan siswa dapat memperkirakan, menyimak ungkapan sederhana tentang At-Ta'aruf. Kemudian yang kedua, siswa dapat membuktikan contoh ungkapan sederhana tentang At-Ta'aruf. Yang ketiga, siswa dapat melafalkan ungkapan sederhana tentang At-Ta'aruf. Yang keempat, siswa dapat menyatakan, menanya, dan merespon dengan ungkapan sederhana dengan baik dan benar. Dan yang kelima, siswa dapat menyimpulkan informasi lisan dengan ungkapan sederhana dengan baik dan benar. Itulah kompetensi dasar, indikator, dan tujuan dari pembelajaran kali ini. Sekarang, masuk pada materi pembelajaran yakni pada maharoh kalam dan maharoh istima. Di sini ada ungkapan di sini terdapat pertanyaan dan jawaban. Jadi, bisa disebut bahwa ungkapan ini merupakan suatu percakapan. Materi menyimak ini diambil dari materi hiwar, karena dari pemateri atau guru di sini menggunakan maharoh kalam dan maharoh istima, kolaborasi antara keduanya. Ungkapannya, contohnya adalah al-ibarat. Man anta? Ana talibun. Ismi Azam. Man anti? Ana talibatun. Ismi Aisyatun. Man hadha? Hadha sadiqi. Huwa talibun. Man hadhihi? Hadhihi sadiqati. Hiya talibatun. Nah, itu tadi adalah contoh al-ibarat atau ungkapan yang ada di situ mencakup ada pertanyaan dan juga jawaban. Kemudian untuk materi yang selanjutnya yakni
ada contoh al-khiwar atau percakapan. Percakapan di sini dicontohkan dengan dua orang, yakni percakapan antara Azam dan Nabil. Berikut contoh hiwarnya. Al-hiwaru Azamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabilun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azam. Anak talibun. Ismi Azamu. Man hadha? Nabil. Hadha Nabilun. Huwa sodiqi. Nah, itu tadi adalah contoh al-khiwar. Jadi, dari kedua materi tadi, baik al-ibarat atau ungkapan yang di dalamnya mencakup pertanyaan dan jawaban, di sini juga ada contoh al-khiwar atau percakapan antara dua orang. Nah, dalam percakapan kita harus bisa fokus. Yang pertama, fokus untuk mendengarkan, karena jika kita tidak mendengarkan apa yang orang lain sampaikan kepada kita, maka kita tidak akan bisa berbicara atau tidak bisa menjawab. Oleh karena itu, antara maharoh kalam dan maharoh istima atau keterampilan berbicara dan keterampilan mendengar harus dikolaborasikan. Cukup sekian materi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.